Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Marlina Susanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 64 Jakarta. Setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Begitupun murid-murid kita, mereka memiliki keragaman baik minat, latar belakang, maupun kesiapan belajar. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir keragaman tersebut dengan memberikan diferensiasi baik konten, proses belajar maupun produk hasil belajar yang dihasilkan oleh siswa. Diferensiasi konten dapat diberikan oleh guru dengan memberikan tingkat kedalaman materi yang berbeda. Diferensiasi proses, maka guru dapat menyiapkan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan profil belajar siswa. Diferensiasi produk dapat dilakukan oleh guru untuk memenuhi keragaman minat hasil belajar siswa. Maka dengan pembelajaran diferensiasi diharapkan dapat menarik minat siswa dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, berikut ini adalah video pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum. Ya, Rangga disiapkan untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu dari masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Mohon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 10F yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, alhamdulillahirobbilalamin, hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran fisika ya. Ya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Iya, Tirta sudah sarapan? Sudah, semangat ya berarti ya belajar fisika ya. Untuk hari ini ya, oke. Ibu absen dulu ya sebelum kita belajar ya. Ya, anak-anak Ibu kelas 10F yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang energi alternatif. Nah, siapa yang masih ingat? Kita dulu pelajaran sebelumnya kita belajar tentang energi alternatif, sumber-sumber energi alternatif. Nah, coba Rangga, mungkin Rangga masih ingat ya? Apa aja sih sumber energi alternatif? Oh, udah lupa ya Bu ya? Udah lupa ya karena habis ulangan ya? Ada yang masih ingat nggak? Umi masih ingat nggak sumber energi alternatif itu apa? Apa tuh energi alternatif? Iya. Jadi sumber-sumber energi yang kesediaannya tuh melimpah di alam, ya kan? Dan kita bisa memanfaatkannya. Ada energi panas bumi, matahari, ya. Apalagi tadi Umi? Angin, ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang sumber energi alternatif, hari ini kita akan belajar tentang pemanasan global. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa tes yang Ibu ingin lakukan nih ke kalian. Nah, setelah mereview kegiatan pembelajaran sebelumnya, saya melakukan tes asesmen diagnostik, baik diagnostik kognitif maupun diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif saya laksanakan untuk mengetahui profil belajar siswa. Apakah siswa tersebut siswa visual, siswa audio, atau siswa kinestetik. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui tingkat kesiapan belajar siswa. Apakah siswa tersebut sudah mempersiapkan pembelajaran untuk hari itu, ataukah ada siswa yang masih memerlukan bimbingan untuk mendapatkan kegiatan pembelajaran. Oke, nanti tulis jawabannya di sini ya. Nih, dibagikan ke belakang. Ya, nah, satu-satu ya. Bagikan ke belakang satu-satu. Oke, bagikan ke belakang satu-satu.
Oke, sudah? Pegang satu-satu semuanya. Ya, dengarkan pertanyaannya ya. 3 soal aja ya. Pertama, pada waktu belajar untuk tes. Nah, kan kemarin habis tes nih ya, habis ulangan. Nah, kalian itu lebih suka memilih belajar dengan A ya. A, membaca catatan, membaca judul dan subjudul dalam buku, kemudian melihat diagram dan ilustrasi. Nah, jadi intinya baca dari buku ya. Nah, atau yang B, ini sebenarnya udah ada buku, tapi kalian kurang menarik nih kalau ada buku, tapi ada teman ngebacain ya. Yang B, meminta seseorang memberi Anda pertanyaan atau menghafal dalam hati sendirian. Nah, jadi ada temennya sambil ngomong, sambil diskusi gitu ya, sambil ngomong. Kemudian kalian menghafal dalam hati sendirian. Jadi harus diucapkan gitu ya. Nah, atau yang C, nah, kalian membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram. Nah, kalian bikin catatan ya kan, catatan kecil, atau kalian menggambar gitu ya. Nah, itu yang C. Kalian tinggal tulis A, B atau C ya. Nomor 2, apa yang kalian lakukan pada waktu kalian mendengarkan musik? Nah, pada waktu kalian dengerin musik, kalian lakuin apa? A, berhayal, melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang didengarkan. Ya kan, saya berhayal, lihat benda-benda yang sesuai dengan yang didengarkan. Atau yang B, berdendang, ikutin menyanyi ya kan, berdendang, mengikuti alunan musik tersebut. Nah, atau yang C, bergerak mengikuti musik tersebut, kemudian mengetukkan kaki. Nah, nggak bisa diem nih ya kan, jadi ada musik langsung gerak nih tangannya, kakinya gitu ya. Nah, itu yang C. Ya, oke, sekarang silakan duduk berkumpul bersama temannya. Jadi kalau yang dominan A kumpul sama yang A di sebelah sini. Ya, itu artinya kalian adalah tipe pembelajar visual. Ya, harus ada gambarnya, ya kan? Nah, yang B itu adalah tipe pembelajar audio. Nah, di sini nih yang audio ya kan, harus dengerin teman, ya kan, harus ya pokoknya dengar orang yang ngomong gitu ya. Jadi yang B di sini nih pindahnya ya. Nah, untuk yang C nanti pindah ke sini, yang kinestetik ya. Ini harus melakukan nih, kalau belajar nih harus percobaan dulu nih baru dia ngerti gitu ya. Oke, sekarang disiapkan handphonenya ya. Siapkan handphonenya. Ketik kartu IT. IT. Ya, oke, semuanya sudah siap? Kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama. Nah, yang dimaksud dengan pemanasan global adalah A, proses pemanasan bumi, B, proses di mana bumi menjadi panas, C, efek rumah kaca, atau D, proses peningkatan
nih jawabnya ya kan? Oke, next question ya. Benar atau salah? Mencairnya sejumlah lapisan es yang menutupi sebagian besar Antartika menunjukkan fakta adanya pemanasan global. Kalian tinggal klik betul atau salah ya. Nah, yang terbanyak, iya ternyata yang pertama dan tertinggi tetap dipegang oleh Nurul Fatimah. Next, pertanyaan ketiga. Kalor atau panas akan terperangkap di bumi pada proses efek rumah kaca sehingga mengakibatkan terjadinya meningkatnya pelembab udara, menurunnya suhu rata-rata bumi, meningkatnya suhu rata-rata bumi, atau suhu bumi mengalami perubahan yang tidak tentu. Iya, oke. Kita lihat. Tapi ini masih ada yang salah juga ya jawabnya ya. Oh, ini langsung juaranya ternyata. Juara 3-nya adalah Umi, juara 2-nya adalah Rasya, juara 1-nya kita lihat siapa ya. Kita kasih aplaus buat lo. Setelah saya mengetahui tingkat keragaman kesiapan belajar dan juga profil belajar siswa, maka saya memberikan perbedaan perlakuan pada masing-masing kelompok. Saya membagi siswa dalam 3 kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok audio, dan juga kelompok kinestetik. Pada masing-masing kelompok belajar sesuai dengan profil belajar tersebut, saya memberikan sumber belajar yang sesuai dengan karakter belajar mereka. Untuk siswa yang audio, saya memberikan mereka artikel untuk mencari tahu apakah yang dimaksud dengan pemanasan global, apakah penyebabnya. Sedangkan untuk siswa yang visual, saya memberikan video pembelajaran berupa film pendek singkat di mana siswa dapat menggali, mengeksplorasi tentang pemanasan global dari video yang disajikan. Dan yang ketiga, untuk siswa yang kinestetik, maka saya memberikan percobaan sederhana untuk membuktikan dan mereka mencari tahu apa yang dimaksud dengan pemanasan global dan bagaimana penyebabnya dengan menggunakan percobaan sederhana. Dari masing-masing tingkat kesiapan belajar siswa, saya bagi lagi pada saat mereka mempresentasikan. Ada siswa yang menguraikan tentang isi dari artikel, video, dan juga percobaan yang mereka lakukan. Hal tersebut saya bedakan sesuai dengan tingkat pemahaman dan tingkat berpikir dari masing-masing siswa yang ada di dalam kelompok tersebut. Global warming itu apa sih? Jadi global warming adalah suatu peristiwa di mana terjadi peningkatan suhu di atmosfer dan permukaan bumi atau suhu global. Penyebabnya apa aja sih? Yang pertama, penggunaan transportasi pribadi. Semakin banyak penggunaan kendaraan transportasi pribadi, maka polusi di udara pun semakin banyak. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan gas karbon dioksida. Adanya gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa, sehingga panas akan mengendap di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farabi Pasha Ramadan dari kelas 10F. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah
suatu proses meningkatnya suhu rata-rata udara, atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebab utama yang menimbulkan pemanasan iklim pada saat ini ialah pencemaran gas rumah kaca, terutama gas karbon dioksida dan metana. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, bensin, dan solar untuk produksi energi adalah pemasok terbesar dari pencemaran ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan untuk memenuhi keragaman profil belajar dan juga tingkat kesiapan belajar peserta didik. Saya melakukan diferensiasi baik proses maupun juga produk hasil belajar siswa. Demikian aksi nyata pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.